أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Kata selanjutnya, tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Terus berbeda bagi setiap agama. Kepada Al-Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi wal ihsan wa nahana 'anil kadhibi wat tughyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan yang raja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri yahdi ila al-jannah. Wa anna rajula yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yakuna 'inda Allah bi-sidqihi. Ia kembali kaliba, karena kaliba yahdi ila al-jannah. Ayat ini dan nar warna rajula ayat kita harap kalimat kata ayat Tuhan Allah di kerja bahwa Bukhari Muslim yang sama-sama dapat beri bapak para ambil barat dan bapak dari hati. Bapak-bapak, ibu, keluarga besar, Sumatera Barat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sangat mencinta pada hamba-Nya. Mudah-mudahan Allah selalu kita adalah yang benar, sehingga kehidupan kita di dunia ini tentram bahagia.
insyaallah yang sudah hari yang ini salam termakan semoga tercurah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh bagi kita semua sebagai hamba Allah, sebagai beliau. Mudah-mudahan akan selalu meneladani beliau sepanjang hidup kita dalam membuat Bapak Ibu jamaah pilih rahimahullah. Saya agak merasa kaget seolah-olah masuk ke kandang harimau. Karena yang ceramah itu adalah ceramah ya. Saya lihat kami ini banyak dokter. Dan saya sampai sekarang belum dokter. Kira menambah di Alawi. Karena itu Bapak Ibu, saya ingat sebuah pantun yang sering disampaikan di anak-anak PPA. Si Cere di dalam dada, beberapa belum itu dada. Makulah kalau baik, banyak tidak karena oh salah, orang tidak Bapak Ibu, kajian kita pagi ini adalah kajian pertama yang pernah saya terima waktu mulai masuk sekolah Islamiyah. Saya belum masuk SEI yang dibicarakan itu adalah bagaimana akhlak Rasul. Salah satu yang saya terima itu dari guru akhlaknya adalah memberikan sifat pertama Rasul, namanya adalah siddiq. Di pagi ini Bapak Ibu, kita berbicara haji yang paling rendah, paling bawah. Apa gunanya? Mudah-mudahan ini menjadi kabar bagi kita semua. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kita temukan kata-kata siddiq itu berasal dari kata-kata sadaqal maut. Kalau di ilmadinya sadaqah. Kemudian dirubah binanya, maka dia dalam Al-Quran ditemukan dari berbagai bentuk katanya itu sebanyak 153 buah kata-kata sadaqah itu. Ada yang berbentuk kata-kata siddiq, wazkur kita di Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Siddiq itu adalah dalam bentuk ya silat mubalawah dari kata-kata shadiq. Kemudian juga kita temukan dari kata-kata shadiq sendiri, as-shadiqin, artinya benar. Kemudian kita temukan dari kata-kata sidaq, waktu nisa sadiqah ini nanyalah. Sidaq jamannya sedekah, artinya mahal. Kemudian lagi ada dalam bentuk mutasaddiq, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, artinya bersedekah. Kata-kata siddiq, sadiq, sidaq, mutasaddiq itu asal katanya adalah kata-kata sadaqah. Yang harus diperhatikan sadaqah itu adalah benar. Sadaqah Allah berarti Allah yang mahu dengan firman-Nya. Itu kata-kata sadaqah. Dari perubahan bentuk kata tadi,
ada siddiq. Siddiq itu artinya adalah sangat benar. Innahu kana siddiqan nabiyyan, itu adalah seorang nabi dan dia benar. Kalau dihubungkan dengan awal kata sadaqa, siddiq tamsilah walalan, sadiq orangnya. Kemudian as-sidaq mahar. Kemudian al-tasaddiq bersedekah. 4 perubahan kata itu kalau kita lihat semuanya adalah benar. Siddiq jelas orang yang benar, sadiq juga benar. Kemudian sidaq, mahar itu benar. Kenapa dikatakan mahar itu benar? Itu adalah semacam penghormatan kepada pemerintah. Dan itu adalah awal tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada istri. Artinya Bapak Ibu, keempat kata itu adalah benar. Dan hari ini kita coba memahami dari kata siddiq itu. Siddiq ini adalah benar. Sifat Nabi yang pertama itu adalah siddiq, benar. Allah perintahkan dalam Al-Quran, diantaranya ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kalau kita lihat ayat ini, jangankan kita menjadi orang yang benar, teman pun wajib orang yang benar. Ya Bapak Ibu, kalau ingin berteman, bertemanlah dengan orang yang benar. Kalau ingin memilih orang, pilihlah orang yang benar. Kalau tidak, dia akan ngomong akan penyesalan sepanjang hidup kita kalau kita berteman dengan orang yang tidak benar. Benar dalam artian kata kalau kita lihat itu dalam bahasa kita bisa juga dengan jujur. Kalau kita lihat cara bahasa, siddiq itu cara bahasa artinya adalah qaulul haqq, kata-kata yang benar. Kata-kata benar itu namanya siddiq. Mengistilah kata-kata siddiq itu adalah mutabaqatul kalam bil waqi', kesesuaian ucapan dengan fakta. Sesuai kata dengan fakta, itu namanya siddiq. Kalau tidak sesuai kata dengan kenyataan, itu namanya kadzib. Orang sangat gampang hanyut kepada kadzib itu. Itu adalah karena ada kepentingan tertentu. Kita lihat Bapak Ibu, itulah dikatakan dengan istilah siddiq. Mutabaqatul kalam bil waqi', kesesuaian kata dengan kenyataan. Kenapa kita harus siddiq? Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad, sifat pertamanya siddiq. Kita sebagai umatnya juga harus siddiq. Kalau kita lihat Nabi Muhammad itu, karena siddiqnya susah orang untuk menghujat. Karena benarnya, karena jujurnya, susah orang untuk menjatuhkannya. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, sewaktu Nabi Muhammad itu berdakwah menyampaikan ajaran Islam.
banyak tantangan dan kesulitan yang dia hadapi. Ada yang menawarkan supaya saling beribadah, gotong royong beribadah. Royong beribadah itu artinya ya hari ini menyembahkan kami, besok kami juga menambah Tuhan Anda. Ada lagi tawaran jabatan, pangkat, kedudukan atau wanita supaya berhenti mendapat wajib. Nabi tidak mau. Malah Nabi sampai ditahan. Bapak Ibu dirahmati Allah, terakhir apa yang dilakukan di atas Quraisy? Diadakan rapat oleh pemimpin Quraisy. Disilakannya bagaimana kiat untuk menghambat Muhammad itu berdakwah. Sudah berbagai cara, tidak bisa. Dalam rapat itu ada yang mencuri, ada yang memberikan pendapat. Kalau pendapat saya di sini, kata-kata saya Muhammad orangnya dan berbohong. Ini salah satu ide supaya orang tidak ikut beliau. Tapi dalam rapatnya ada ini juga. Saya tahu itu diusulkan, saya tidak setuju. Kenapa? Karena Muhammad itu sejak kecilnya sudah syirik. Siapa yang tidak tahu bahwa Muhammad itu orangnya betul, orangnya jujur? Sekarang kita katakan dia tidak jujur. Bukan orang tidak diikut Muhammad, orang tidak percaya kepada kita ini. Dibunuh untuk Bapak Ibu tidak kenal itu, orang sudah mulai dibunuh. Inilah. Artinya bagaimana? Keputusan rapat tidak ada. Karena tidak bisa disepakati bagaimana Muhammad itu. Akhirnya terjadilah beliau itu besar, waktu beliau itu hijrah, dilakukan makar itu sudah populer dari dia. Makar itu adalah usaha bagaimana untuk menyatukan orang, itu makar. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Bapak Ibu dari rahmat Allah, kita lihat kenapa orang itu suka tidak jujur. Jawabannya satu saja, karena ingin mendapat keberuntungan dalam hidup. Tapi betulkah keberuntungan itu abadi? Tidak. Keberuntungan itu abadi? Tidak. Kita akan menggunakan sebuah hadis. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sanadnya adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, "Alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu bersifat jujur. Karena sidqa yahdi ilal birri, jujur itulah mengantarkan kita menjadi kebaikan." Orang berbuat baik itu pasti jiwanya jujur. Orang tidak jujur tidak pernah dia akan berbuat baik. Kalau dia berbaik itu hanya untuk kepentingan tujuan tertentu. Orang kalau sudah tertanam sidik dan hatinya inilah akan mengantarkan dia menjadi kebaikan. Ada orang berbaik dan belum tentu benar atau tidak. Insya Allah sebentar lagi banyak orang berbaik. Banyak berbuat baik. Betul tak? Itu musiman sekali 5 tahun berbuat baik. Betul berbuat baik. Ini yang mana? Kalau hanya sekadar untuk keberuntungan pribadi,
Jadi kata Nabi, alaikum bisidqi. Kejujuran itu adalah suatu keniscayaan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Itulah yang akan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itulah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Bahagia di dunia hidup tenang, aman, nyaman. Bahagia di akhirat adalah masuk surga. Banyak orang berduit, tapi tidak aman. Banyak orang yang kaya, tapi gelisah. Karena itu dalam Allah. Kebahagiaan di dunia adalah ketenangan batin, jiwa tenang, tidak merasa dihantui, tidak ada hidupnya enjoy. Walaupun bagaimana marahnya Nabi Quraisy karena tapi karena kejujurannya beliau sampai orang emosi, tapi alhamdulillah. Kalau kita lihat peperangan itu sebenarnya bukanlah untuk mengembangkan Islam. Kalau dia hanya amat sangat sedikit, tapi lebih dari kejujuran beliau. Sebaliknya kata Nabi, ia kembalikan juga jauhilah kebohongan. Kebohongan itu pasti akan mengantarkan kepada kecurangan. Jadi orang-orang bercurang itu hatinya itu orang yang tidak baik. Tadi dikatakan kenapa orang itu bercurang? Karena kebohongannya. Kenapa dia bohong? Karena untuk kebutuhan pribadinya. Kalau kita baca sejarah pada masa Musa, ada Harun, ada Samiri. Nabi Musa sebagai pemimpin agama dan tauhid. Saudaranya Harun, kemudian Samiri, ya ada Harun. Harun itu sebelumnya dia adalah pengikut Nabi Musa, taat terhadap. Apa yang terjadi? Dia mikir sendiri. Kalau taat seperti ini, kalau kita lurus seperti ini, nasib kita seperti ini. Kapan berubah ini? Kalau kita patuh ikut saja kepada agama Nabi Musa, beginilah nasib. Sampai tua seperti ini, mana mungkin? Karena itu bolehlah dia berbuat curang. Dengan kecurangannya, kaya dia. Dibikin patung dan emas dalam apa namanya Injil. Pada kata sebelum Injil lah. Dia bikin Injil itu adalah patung anak sapi. Dari mana dia mendapatkan emas? Itulah dia dari Tuhan. Artinya karena kebohongan, karena ketidakjujuran daripada Harun itu dia di kaya raya. Bahagiakah dia? Ternyata tidak. Dia dikuburkan, kurangkan lebih dari Harun. Karena ketidakjujuran.
Jumat kemarin dikatakan falamma nasuman yubik fatahna alaihim abwaaba Indonesia. Orang kalau sudah lupa pada peringatan Allah, pintu rezeki itu banyak. Hatta idza farihu bima utu sehingga bila mereka itu bergoyang-goyang dengan nikmat yang sudah diberikan, atas nama perkataan kami siksa dia sebenarnya. Kalau sehingga sekarang Bapak Ibu kalau tidak beda orang tanah memang tak karun. Bapak Ibu dirahmati Allah, innal kadhiba yahdi ilanna. Kebohongan itu akan mengantarkan manusia kepada neraka. Neraka dunia, neraka akhirat. Ada neraka dunia, ada. Pertama, diri merasa terancam, takut, gelisah, neraka dunia. Dan bisa juga masuk penjara di akhirat. Allah masukkan ke dalam neraka. Pada Ibu dirahmati Allah, sekarang kita lihat apa saja macam-macam sidik. Ya, macam syirik itu yang pertama adalah asyirku ma'allah, benar kepada Allah. Benar bersama Allah. Apa arti benar bersama Allah? Artinya adalah al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas beribadah, ikhlas beramal. Tempat betul ya, ikhlas beramal. Ikhlas beramal itu adalah syirik. Ikhlas fil ibadah, ikhlas fil ubudiyah. Ikhlas apa ikhlas itu? Bukan karena ada apa-apa, pokoknya ada orang kepada saya memberikan sesuatu, Pak, tolong terima Pak, ini bukan apa-apanya, ini bukan mereka, ini bukan karena apa-apanya ini, gimana? Konyol. Kalau tidak karena apa-apanya, tidak ikhlas. Yang ikhlas itu karena Allah. Jadi kalau kita membeli, terima lah, kok karena bapaknya Pak, nggak apa-apa. Yang ikhlas itu lillah, berbuat sesuatu karena Allah. Kita sebagai PNS ini bisa ikhlasnya, kita kan digaji. Yang gaji kan orang, bukan kita. Kalau kita hanya niat dan mendapatkan sekali sebulan dari tentunya namanya ikhlas. Serahkan sajalah kepada pemerintah memberikan kita, tapi kita berbuat lillahi ta'ala. Dua dapat. Berapa? Gaji dapat, jelek. Yang kedua, ikhlas kepada Allah, ibadah. Kunci ibadah itu adalah ikhlas. ASN ini hebat, ya. Tapi kita akan konyol kalau kita pergi kerja hanya untuk mendapatkan minimum gaji tahun 1. Biarlah orang membela kita, kerjakan sesuatu itu karena Allah. Itulah orang yang siddiq ma'allah. Akan terasa tenang hidup. Sekarang Bapak Ibu, dan ada sekarang ASN baru D3K. Kita bukan D3K. Rasakan
Bedanya dan tidak sesungguhnya. Tidak ada sesungguhnya tidak bertemu lagi sama Yesus. Kita syukuri keadaan. Kalau hanya kita mengharapkan itu kehidupan kita saya, tapi kita tidak ikhlas melihatnya. Jangan kita ikhlas karena Bapak Nabil. Iya betul. Betul. Bukan karena Nabilnya. Kan melihat asal kita. Karena Allah. Kita kadang-kadang seperti itu. Bukan ikhlas karena Nabil. Ikhlas karena Allah. Sehingga dia berpada ibadah. Yang kedua adalah al-ikhlas ma'an nas, as-sidqu ma'an nas, benar sama orang. Bagaimana benar sama orang, jujur sama orang? Muwafaqatul aqwal lil waqi', kesesuaian kata dengan kenyataan. Apa yang terjadi itu kita sampaikan. Kalau memang tidak terjadi, jangan diolah-olah seolah-olah itu terjadi. Itu namanya kebohongan. Katakan apa? Jujur apa? Ada boleh jujur Bapak, boleh tidak jujur, tapi dalam kondisi darurat. Terjadi dua anak muda berkelahi, yang satu pakai pisau, yang satu tidak. Karena dia tahu lawannya pakai pisau, maka dia tahu lari. Kemudian dia bersembunyi di rumah. Dia melapor ke seorang ibu yang punya rumah. Oh, tolong selamatkan saya Bu, itu kawan itu akan membunuh saya Bu. Dia masuk dalam rumah. Kemudian datang yang Bu, saya mau mana Bu? Saya bunuh dia. Coba kalau ibu tadi jujur itu adalah sifat Yesus Allah, tidak ada menjadi orang yang jujur. Dia larinya masuk rumah tadi, maka akan terjadilah pembunuhan. Ibu tadi adalah termasuk pembunuh, karena dia memiliki kesempatan dalam ini. Pada saat itulah boleh dia bohong darurat. Ada 5 bohong itu yang boleh ya, yang terkenal dengan 5 pokok pada Islam: merusak agama, merusak keturunan, pada itu merusak harta. Ada 5 al-mabati yang harus dijaga. Kalau merusak yang 5 itu, di sana berboleh bohong. Itu namanya emergensi. Kalau tidak, jangan. Bapak Ibu tidak mengajari Allah. Yang ketiga, as-sidqu ala nafsi, jujur terhadap diri sendiri. Artinya jujur terhadap diri sendiri. Al-i'tiraf bi'uyubihi wa dhunubihi. Ada semacam pengakuan terhadap kelemahan dirinya, pengakuan terhadap dosa-dosa yang terlanjur dilakukan dalam hidupnya. Al-i'tiraf bi'uyubihi wa dhunubihi, ada pengakuan terhadap dirinya sendiri atas dosa-dosa dan kesalahan. Wa yusahihuha, dan dia berusaha menuturkan aib diri, berusaha untuk minta ampunkan dosa yang dia lakukan. Itulah nama orang yang jujur terhadap dirinya.
Bagaimana kita bisa hidup dalam ini? Cobalah kita bangun tengah malam, sholat tahajud, lalu kita berdiam sebentar, masih ada kita dulu. Katakanlah masalah dari kita. Apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa apa yang sudah terlanjur kita lakukan. Kalau siang seperti ini kita susah introspeksi, tapi coba bangun dengan mata. Hadapkan diri kita kepada Allah, hadirkan Allah yang kita. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq, beliau pernah melakukan muhasabah waktu di Madinah. Beliau kumpulkan batu-batu kerikil, kemudian malam hari dia sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kerikil itu taruh sebelah kanan. Kemudian dia lakukan namanya muhasabah. Ditutupnya matanya dan dia ingat segala kekeliruan, kelemahan, dosa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Di Madinah itu cuacanya musiman. Pernah cuaca sangat panas. Teringat oleh Abu Bakar bahwa dia gerah dengan cuaca panas. Kenapa panas atau panas ini? Dia ingat itu, dia ambilnya batu dari taruh rumah. Kemudian dia pejamkan matanya. Dia ingat dari Madinah pernah cuaca sangat dingin. Waktu dia katakan, saya senang dengan cuaca dingin, tidak sesuai dengan visi saya. Teringat dia adalah dosa. Ambilnya batu kerikil taruh di rumah. Itulah yang dia kerjakan untuk dia masalah itu. Segala apa kejadian dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Walaupun itu seolah hanya dosa kecil, tapi masih banyak lain yang dia lakukan. Ambil batu taruh sini, menghitung dosa. Terakhir dia ambil sini, tidak ada lagi. Lihat, udah, tidak ada lagi. Dia di depan, rombongan besar. Yang tanya seperti itu. Ya Allah, saya ini bukan orang yang sedang menjadi dosa, ya Allah. Banyak dosa, ya Allah, Tuhan ampuni dosaku. Abu Bakar. Kira-kira mana banyak dosa di belakang Abu Bakar. Abu Bakar pernah dimasuk. Baik sahih umat yang usaha membetulkan kelemahan itu namanya asyirku ala nafsi, benar terhadap dirinya. Bapak Ibu dirahmati Allah, karena itu apa yang kita jelaskan ini, jujur adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang harus. Jujur itulah yang akan mengantarkan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Hidup cuma sebentar. Sebentar lagi kita barangkali almarhum. Waktu yang sedikit ini kita memakan dan sebagainya. Bagaimana hidup kita yang penuh dengan kejujuran, kebahagiaan, jalan yang lurus. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bapak Ibu, barangkali sampai sini, barangkali banyak salah, banyak yang tepat, tolong dibetulkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan.
Alhamdulillah, luar biasa pencerahan di kenabian kita pada pagi hari ini. Cara selanjutnya kesepakatan arahan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Jalan Mapes Barat yang berhormat Bapak Utama ini bagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak KPU, Bapak-bapak Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dua orang kabin kita, pertama kabin PHU, sekarang lagi acara Jakarta, kabin Tengah Jawa, kurang sehat. Yang sakit-sakit ini kita doakan supaya cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang kami hormati seluruh ketua tim kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Saya lihat semuanya lengkap hadir. Yang tidak hadir itu juga orangnya. Mudah-mudahan diberikan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kedepannya bisa bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati seluruh jabatan fungsional, jabatan fungsional tertentu, jabatan pelaksana, tenaga honorer, adik-adik yang sedang PL, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Pertama, tentu kita terima kasih yang kita muliakan Buya kita, Buya Dr. Andes Haji Syafrizal Halim MA, yang telah memberikan pencerahan pengajian di hadapan kita semua. Semoga bisa kita amalkan dan bagi beliau ini sebagai sedekah jariah. Karena beliau berbagi kaji, berbagi ilmu dengan kita, beliau diberikan kesehatan, diberikan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih pada kita semua yang telah melaksanakan kegiatan wirid rutin kita setiap hari Jumat ini. Wirid ini adalah kebutuhan kita. Saya sering katakan, selagi negara ini eksis untuk kehidupan kita di dunia ini aman. Tinggal lagi yang kita pikirkan itu adalah anak dan kehidupan kita di akhirat kelak. Pemerintah telah berusaha terus bagaimana memperbaiki kesejahteraan dari pegawai ini. Ini yang kita kedepankan. Terima kasih atas kesempatan kegiatan ini, Bapak-bapak Kabin, seluruh ASN. Jadi memang di dalam PNPZ itu pimpinan ini adalah sebagai role model. Pimpinan itu bukan Kakanil saja, Pak Kabak, Pak Kabin,
Ketua tim ini adalah role model. Saya sudah melihatnya dalam daftar donatur, ini sudah sebagai role model. Apa sudah masuk donatur, Pak Kabir. Ini ketua tim yang belum semuanya. Ya Pak, jadi dunia ini apalah? Berapa lama kita hidup di sini? Akhirnya ada yang kita pikirkan. Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita hidup di dunia ini secara jangka pendeknya sudah jelas. Kita ingin hidup bahagia di dunia, bahagia di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma dalam kenyataan kita lihat masih ada orang dalam pengamalannya ingin bahagia di dunia saja, sehingga tidak ingat dia akan kembali ke kampung akhirat. Bapak dan Ibu, pernah nggak terbayang oleh kita ketika kita masuk ke dalam kubur? Tempat tinggalnya sempit, gelap. Kita saja Bapak dan Ibu di rumah besar, ketika gelap saja udah ada yang takut. Siapa yang akan menemani kita nanti? Amal ibadah kita. Tidak ada artinya harta kekayaan yang kita kumpul banyak-banyak. Rumah besar itu tidak ada artinya. Yang kedua, ada orang yang ingin bahagia di akhirat saja, dunianya menderita. Yang ketiga, ada pula orang bahagia di dunianya sengsara, di akhiratnya juga menderita. Padahal yang kita harapkan adalah bagaimana kita bahagia hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa orang yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan beragama di Sumatera Barat ini adalah ASN Kementerian Agama secara kelembagaan. Jadi kita bertanggung jawab Bapak dan Ibu. Bagaimana peramalan agama masyarakat kita yang bertanggung jawab. Nah tentunya kalau kita ingin orang lain baik, kita baik terlebih dahulu. Kita sebagai contoh. Yang ketiga, saya ingin garis bawahi bahwa dimanapun posisi kita berada, apapun jabatan kita, tidak menghalangi kita berbuat baik. Jadi berbuat baik itu, ingin menjadi contoh teladan itu, tidak hanya dalam posisi tertentu. Di mana saja posisi kita, inilah yang terbaik yang diberikan Allah, dan saya harus berbuat baik untuk itu. Yang terakhir, yang keempat, pas kita sampai jam 8:30, saya ingin katakan bahwa Islam itu kan ada dimensi akidah, ada dimensi syariah, ada dimensi akhlak. Apapun yang kita lakukan itu, kemanapun arahnya pasti kepada akhlak. Jadi penampakannya itu kepada akhlaknya. Orang punya akidah yang kuat, pasti dia merasa diawasi oleh Allah, akhlaknya baik. Orang punya ilmu, pasti kelihatan dari hidupnya. Orang berilmu itu bicaranya semakin halus, semakin lemah lembut. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam mendidik anak beda. Dalam melayani masyarakat juga berbeda. Di semuanya itu bermuara kepada akhlak. Betul apa yang dikatakan oleh Buya kita tadi. Sehingga hadis Nabi yang tak asing lagi bagi kita, innama itu yutamima makarimal akhlak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, makanya Kementerian Agama itu di dalam 5 budaya kerja kita, pertama itu adalah integritas.
Integritas ini penafsirannya salah satunya adalah akhlak. Integritas. Makanya kita integritas dulu. Profesionalitas nomor 2. Ada orang hebat tapi tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena integritasnya, akhlaknya tidak baik. Ada orang yang mungkin kemampuannya biasa-biasa saja, tapi dia bisa dipakai. Kemana saja orang minta. Ada pula ini jabatan ini dia bidang ini minta si A, bidang ini minta si A juga. Ketika disodorkan sih dia, kalau itu dia tidak apa. Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi karena itu Bapak dan Ibu, ini apa yang disampaikan oleh Buya kita tadi, mari kita jadikan pelajaran dan kita amalkan bersama dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, informasi yang disampaikan. Yang pertama, waktu Jumat kita atau waktu zuhur sekarang kita 12:19 menit. Kemudian yang kedua jumlah empat kita luar biasa sekarang karena kita sedang mimpi luar biasa. Ya, jumlah empat kita juga cukup banyak, 500.000 rupiah. Luar biasa, 500.000. Kemudian Bapak dan Ibu, dari awal sampai akhir saya sebagai pembicara, tentu mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.